Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Teman-teman, dalam hidup kita sehari-hari, ada dua hal berbeda yang datang silih berganti, yaitu kesenangan dan kesusahan. Ketika kita senang, maka kita diharapkan ingat ketika dulu pernah susah. Dan ketika kita susah, ingatlah bahwa suatu saat nanti akan ada kesenangan. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Nasr ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Hal penting yang perlu kita perhatikan bagaimana sifat dasar seorang manusia dalam menghadapi kedua hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 83, dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia diberi kesusahan, niscaya dia berputus asa. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat manusia terhadap kesenangan terlebih dahulu, karena ujian terhadap kesenangan adalah lebih berat. Teman-teman, jika kita lihat lingkungan sekitar kita, apabila terjadi kemiskinan dan apabila tidak memiliki rasa sabar, maka ia akan mencuri. Dan beberapa orang yang menjadi tersangka KPK telah didakwa dengan korupsi sampai miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa orang tidak tahan dengan kesenangan dan kemewahan. Hal ini tersebut dalam Quran Surah Al-Isra ayat 67, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Maka tak kala dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Secara psikologis, seorang muslim apabila ditimpa musibah, maka dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar. Sedang orang yang berhasil biasanya memiliki ego bahwa keberhasilan itu adalah hasil jerih payahnya. Jika mendapatkan kesenangan, maka dia memiliki dua kecenderungan, yaitu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sombong terhadap manusia. Jika kesuksesan terjadi pada orang yang tidak beriman, maka akan memperkuat keyakinan bahwa tidak perlu percaya kepada Allah untuk meraih kesuksesan. Mereka akan mencibir kaum muslim yang rajin sholat, tapi kehidupannya masih miskin. Sedang bila keberhasilan pada orang yang munafik, maka mereka akan berkata, buat apa sholat? Toh saya masih bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Memang, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki pada setiap manusia di dunia ini tanpa pandang bulu apakah mereka beriman atau mengingkari. Bagi seorang muslim, keberhasilan masih membuat mereka melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga hati dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.